Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama sila tengiring sarang-sarang matur puji syukur likarapan desida Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, atas segala karunia, atas segala paija, kesehatan, kesempatan, tekican termasih bernapas, tekican termasih hirup ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala, tekican iman, ketakwaan ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala. Niki merupakan nikmat luar biasa Bapak Ibu. Nenten narak bandingan kenikmatan niki Bapak Ibu. Jadi searan kenikmatan niki ndek napi semata-mata duwe banda kepeng benang Bapak Ibu. Luwe dengan satekican duwe banda kepeng benang limpah ruah sehat terkurangi insyaallah taala. Luwe dengan ngalir kepeng becat mau kepeng lancar usaha umur terkurangi sisi Allah Subhanahu wa taala. Uwi-uwi niki anggota DPR pusat Bapak HBK Haji Bambang Kristiono, anggota DPR pusat, memberikan pendapatan DPR pusat niki Bapak Ibu. Lamun sebulan niki jak kurang lebih 300 juta Bapak Ibu. Lagu uri ia mati mendadak niki le Makassar. Dek manyiwa Bapak Ibu. Naya pematur marak sabaru. Luwih dengan tekican berlimpah ruah kepeng benang, becat mau kepeng benang, lancar usaha, kadang-kadang niki umur terkurangi sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sehat terkurangi sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Arah endah subuh jamaah tiang lain jamaah umrah niki Bapak Ibu lek rekening doang 3 miliar Bapak Ibu. 3 miliar sak berupa kepeng doang. Ndek man malik seaset-aset sak lain. Lagu ndek tahu keluran nasib Bapak Ibu. Ndek tahu enam ai sak nyet Bapak Ibu. Ndek tahu sak besantan-santan Bapak Ibu. Tebala anisi dokter karena komplikasi penyakit. Ustaz, ada yang tidak paham. Nggih. Nih, ada yang tidak paham. Oh, ada yang tidak paham dengan bahasa Sasak. Masya Allah. Ya, kalau begitu saya campur ya. Nah, memang enaknya dicampur ya. Serbuk aja. Kenapa dia enak serbuk? Karena dicampur ya. Gudeg, urap, kenapa enak? Ya karena dicampur. Ya oleh karena itu, maaf ya, adik-adik KKN ini ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, kalau begitu saya pakai bahasa nasional saja ya. Ya. Campur. Ya.
Jadi nikmat itu bukan hanya berbentuk uang, bukan hanya berbentuk harta. Dan kebahagiaan itu tidak terletak di harta, Bapak Ibu. Karena kalau kebahagiaan itu diletakkan sama harta, maka mungkin hanya orang-orang kaya saja yang bisa bahagia. Dan kebahagiaan itu tidak terletak pada jabatan, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau kebahagiaan itu diletakkan pada tahta jabatan, maka mungkin hanya orang-orang yang memiliki jabatan saja yang bisa bahagia. Tetapi kebahagiaan itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati orang-orang yang bersyukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan itu adalah diletakkan di dalam hati orang-orang yang bersyukur. Walaupun dikasih harta yang berlimpah ruah, tetapi dia tidak pernah bersyukur, maka dia tidak akan pernah merasakan bahagia. Dia akan selalu merasa kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga orang yang diberikan tahta, jabatan. Kalau dia tidak bersyukur dengan jabatan, dengan tahta yang sedang dia pegang, maka dia tidak akan pernah puas. Dia selalu ingin naik dan naik. Makanya dari jabatan yang satu, jabatan yang kedua, jabatan yang ketiga, kadang-kadang orang selalu berlomba-lomba untuk meraihnya. Tapi tidak pernah orang berlomba-lomba untuk menggapai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hakikat kebahagiaan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang selalu mentaati Allah, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa firman Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tenang hatinya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maka ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, akan menenangkan hati, menenangkan jiwa, menenangkan pikiran, Bapak Ibu. Kalau kita berpikir masalah problem kehidupan, ujian kehidupan, kita semua diberikan ujian oleh Allah. Tidak satu pun manusia yang tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang hakikat dunia ini adalah tempat kita menerima ujian. Tidak ada yang tidak diberikan ujian dalam hidupnya. Dan tidak ada orang yang hidupnya sempurna, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang hidupnya sempurna. Pasti ada kekurangan, pasti ada kekhilafan, pasti ada kesalahan. Karena yang sempurna itu hanya Allah. Tapi kalau kita sebagai manusia, tidak ada yang sempurna. Dan tidak ada yang suci. Kita semua ini memiliki
dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita kadang-kadang terlihat mulia di sisi manusia, terlihat mulia di hadapan manusia? Karena Allah menutup aib-aib kita, karena Allah menutup kesalahan-kesalahan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sering mengatakan bahwa yang dikatakan rezeki itu hanya uang. Yang dikatakan rezeki itu adalah harta benda. Bukan, Bapak Ibu. Bahkan di dalam kitab disebutkan rezeki yang paling tinggi itu adalah at-taufiq. Petunjuk Allah untuk melaksanakan ibadah. Itu rezeki yang paling tinggi. Banyak orang yang bergelimangan harta, tetapi dia tidak bertakwa. Kadang-kadang gak sholat, atau melalaikan sholat, meninggalkan sholat. Ada orang yang diberikan kesehatan luar biasa, tapi tidak memanfaatkan kesehatannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu rezeki yang paling tinggi nilainya adalah at-taufiq. Petunjuk Allah, hidayah Allah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, melalui berzikir, melalui puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Itulah rezeki. Contohnya Bapak Ibu sekarang ini melangkah dari rumah datang ke sini untuk mengaji, itu adalah rezeki Bapak Ibu. Tidak semua diberikan seperti Bapak Ibu pada siang hari ini. Tidak semua diberikan niat untuk melangkah datang mengaji. Ini adalah rezeki yang luar biasa Bapak Ibu. Nanti di akhirat Bapak Ibu akan benar-benar melihat pahala yang begitu bagus, begitu nikmat. Memang sekarang mungkin hidup kita itu adalah pas-pasan. Tetapi kalau kita mengisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, maka itu yang membuat kita tenang Bapak Ibu. Itu yang membuat kita bahagia. Karena yang memberikan ketenangan itu hanya Allah. Yang memberikan kita bahagia itu Allah. Kenapa? Karena bahagia itu milik Allah Bapak Ibu. Ketenangan itu adalah milik Allah. Kesusahan itu milik Allah. Penderitaan itu adalah milik Allah. Semuanya makhluk. Bahagia itu makhluk. Kesusahan itu makhluk. Penderitaan itu makhluk. Lalu kemana Allah berkehendak untuk menaruhnya, di sanalah dia akan bercokol. Maka ketika Allah memberikan kita kebahagiaan itu, maka kita akan bahagia walaupun tidak bergelimang harta. Coba contohnya, anak-anak kecil yang bermain itu selalu bahagia dia. Bahagia sekali, ya, selalu senang. Karena apa? Karena anak-anak kecil itu tidak memiliki dosa, maka dia merasa bahagia. Nah, ketika kita tidak merasa tenang, ada kesusahan dan lain sebagainya, kita harus melihat diri kita. Kadang-kadang ada dosa yang kita lakukan, kadang-kadang ada kewajiban yang kita tinggalkan, sehingga itu yang membuat kita tidak tenang. Itu yang membuat kita tidak nyaman. Karena kadang-kadang kewajiban kita kepada Allah kita lalaikan, kita tinggalkan. Bapak Ibu yang hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini Bapak Ibu, tahun baru Bapak Ibu, ya, tahun baru Islam. Di tahun baru ini kita harus
memperbaharui segala-galanya Bapak Ibu. Perbaharui ibadah kita, perbaharui amal kita, sholat kita, puasa kita, wirid zikir kita. Mungkin tahun-tahun yang kemarin kita malas sholat sunat, maka di tahun baru Muharram ini coba kita belajar untuk memperbaiki, untuk menambah sholat kita. Mungkin di tahun-tahun yang kemarin kita malas berzikir, kita malas baca istighfar, kita malas baca sholawat. Maka di tahun baru ini Bapak Ibu, mari kita memperbarui diri. Mari kita merubah diri kita untuk memperbanyak berwirid berzikir. Apa wirid zikir yang harus kita laksanakan, yang banyak kita baca? Pertama, istighfar Bapak Ibu. Kenapa kita memperbanyak istighfar? Karena tadi kita tetap merasa banyak dosa. Kita tetap merasa banyak dosa. Maka kita harus memperbanyak istighfar. Dan istighfar itu juga fadilahnya adalah mempermudah segala kesulitan. Apapun kesulitan kita, perbanyak istighfar. Karena seperti yang saya bilang tadi, kadangkala kita susah, gelisah, kadang-kadang separuh di tahun susah Bapak Ibu, kadang-kadang gitu. Kena susah sakni, ndik. Lagunya susah, gelisah, betul kan? Nah, banyak istighfar. Mungkin ada dosa, ada kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Mungkin sholat kita lalaikan, ya, atau mungkin pernah kita gibah, gunjing orang, fitnah orang, ngomongin orang yang jelek-jelek. Kita berdosa, maka kita menjadi tidak tenang, maka istighfar. Rasulullah beristighfar paling tidak 100 kali sehari semalam. 100 kali. Padahal Rasulullah itu sudah maksum dari dosa, terjaga dari dosa, terlindungi dari dosa. Tapi Rasulullah selalu beristighfar. Oleh karena itu kita harus perbanyak istighfar, apalagi di sepertiga malam Bapak Ibu. Sedikmat sembahyang subuh tuwes jam 4 gitu. Lalu wudu, sembahyang tahajud, tutup isi witir, sedikman subuh istighfar. Seluwe-luwe istighfar Bapak Ibu. Bapak Ibu akan rasakan bagaimana ketenangan di dalam jiwa, bagaimana kenyamanan, tenang, damai. Karena Allah melimpahkan ketenangan dalam hati kita. Allah menancapkan ketenangan dalam hati kita. Sebesar apapun masalah kita Bapak Ibu, sebesar apapun ujian kita, kesulitan kita, tapi kita diberi ketenangan Bapak Ibu. Banyak istighfar. Nah, lebih-lebih di tahun baru ini Bapak Ibu, di bulan Muharram ini banyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar ini pira-pira terbaca. Bau sambil melampah, sambil memotor, sambil tukul-tukul. Timbang dia nganggur-nganggur, raos batur, ompat batur, lebih banyak basahi lidah ini dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Kadang-kadang kalau kita ingat betapa besar kesalahan kita kepada Allah, kita terharu Bapak Ibu. Kita terharu karena kita ini memang banyak kesalahan kepada Allah. Banyak kita lalai kepada Allah. Banyak kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Tapi Allah seakan-akan menampakkan kita bahagia. Kenapa? Allah menampakkan kita mulia. Kenapa? Karena Allah menutup kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu kita harus banyak beristighfar. Wirid yang kedua, zikir yang kedua Bapak Ibu yang harus kita perbanyak adalah sholawat Bapak Ibu. Sholawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kenapa salawat ini harus kita perbanyak Bapak Ibu? Karena satu-satunya ibadah yang langsung dibaiat oleh Allah. Ya, satu-satunya ibadah wirid zikir yang dibaiat oleh Allah. Apa firman Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Allah berselawat Bapak Ibu. Allah berselawat kepada Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Jadi Allah sendiri yang membaiat kita untuk berselawat kepada baginda Nabi SAW. Dan selawat yang kita baca itu akan kembali kepada diri kita Bapak Ibu. Akan kembali kepada diri kita. Rasulullah SAW bersabda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadamu satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi ketika kita membaca selawat satu kali, Allah membalasnya dengan 10 selawat. Apa artinya 10 selawat? 10 rahmat Bapak Ibu. 10 rahmat. Berarti kalau kita berselawat 100 kali, 100 kali selawat Jibril misalnya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, maka Allah sudah melimpahkan 1000 rahmatnya kepada kita. Subhanallah. Allah sudah melimpahkan 1000 rahmatnya, 1000 kasih sayang Allah, 1000 karunia Allah, 1000 kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah daripada selawat. Kemudian selawat itu Bapak Ibu, satu-satunya amalan ibadah yang diterima oleh Allah dan sampai kepada baginda Nabi SAW dalam kondisi apapun. Nyekat kembe-kembe dua Bapak Ibu baca selawat, dia tetap sampai ke Rasulullah. Nyekat tukul sambil tertinduk sedikmat tetedem, nyekat bermotor, nyekat lampak sambil tergilik sambal, sambil kemeriap seong kanduk, nggih baca selawat tetap sampai ke Rasulullah. Ringan ibadah niki Bapak Ibu, ndek tekawih biaya. Ndek tekawih biaya. Sanggur lamun tiak lumbar napiaran umroh haji karena det man mampu Bapak Ibu. Nggih, karena det mampu lagu mudah-mudahan tiang pelunggum senamian niki selapung. Ada satu kican baik terpanggil si Allah Ta'ala suatu saat jadi tamun Allah Ta'ala, jadi temuin Allah Ta'ala melaksanakan haji dan umroh, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikmat baik terpanggil si Allah Ta'ala sak selama-lama ada terpanggil baik duduk jadi temuin Allah Ta'ala le Mekah Madinah. Niki buah hajah saya wikan nikmat berempi kenikmat. Niki saya Mekah Madinah dia narak kajian padu. Mudah-mudahan baik kesampaian Bapak Ibu dan niki nggih. Dia narak sulit, dia narak sengkel lamun wah Allah Ta'ala berkehendak Bapak Ibu. Niki butuh biaya Bapak Ibu. Yang bersedekah, nyumbang juk masjid, juk musalla butuh biaya. Lagu lamun baca selawat, baca istighfar, dia narak biaya Bapak Ibu, mau gerah tak ibu. Ni lek dalam bulan Muharram niki Bapak Ibu. Bulan sangat mulia, yang pun tebaran aran bulan Muharram, sehingga sak bulan sak mulia Bapak Ibu. Nah makin dia terbahas berbe keutamaan fadilah bulan Muharram niki. Di dalam kitab
i'anatul talibin. Iaitu sebutan tentang keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah bulan Muharram. An Abi Hurairah qala, riwayatan si Abi Hurairah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbahasa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampun bermanik, sampun ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla, sejati-jatin Allah Ta'ala maha mulia, maha agung, iftarada ala bani Israel saumu yaumi bisanati, telah mewajibkan Bani Israel untuk berpuasa cuma sehari. Arak sejelur kewajiban kaum Nabi Musa, ini Bani Israel dalam setahun, ini bisanati dalam setahun arak sejelur kewajibannya, lamun itu sebulan. Wahwa yaum Asyura, piran kewajibannya yaitu berpuasa di hari Asyura. Sampai teparan aran hari Asyura lemak tanggal 10 lah. Nah, yang persunatan puasa mulai lemak-lemak. Lamun lemak-lemak niki puasa Tasu'a. Ye saya malik di sini Nabi. Laik Bani Israel puasa tanggal 10 Muharram. Lamun itu jak lemak, elek tanggal Syawal elek mulai puasa malik di sini Nabi. Berarti lemak-lemak rangkum mau pahala lemak Bapak Ibu. Puasa Senin Kemis, kan puasa Kemis. Sunat Kemis mau de lemak, sunat Tasu'a mau de. Kancelah hari Asyura makin terbahas padilah hancap puasa lemak niki Bapak Ibu. Nggih. Angka yang puk matur bahwa memang dia tepat gati waktu ngaji niki. Nggih, dia tepat gati. Nggih. Ya? Baru sambil buat niatan niki sehingga kada niki kan wajib. Nah, taswa niki sunat. Baru sa sunat ke ngikut jog untuk wajib. Mangkin dak nggih. Jadi arak sejelon kewajiban puasa kaum Bani Israel dalam setahun, yakni puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram. Wahwal yaumul ashir minal Muharram, jelo sak ke-10 yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Pasubuhu, gimana cerita Nabi? Pasubuhu, lantaran senu, oleh karena itu berpuasalah. Oleh karena itu berpuasalah. Mana cerita Nabi? Wassa'u ala iyalikum fihi, dan lapangkanlah kepada keluargamu. Lapangkanlah kepada keluargamu, sabda Rasulullah. Artinya apa? Pada hari itu kita harus bermurah-murah, loyal pada bahasa kita, bersedekah le keluarga, nggih. Le ina, le ama, le semeton, selapu keluarga kadang jari bersedekah tot loyal le jero niki. Ya malik sina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man wasafi ala iyalihi wa ahlihi min malihi yaum Asyura wasa'allahu alaihi sa'iru sanatihi. Subhanallah. Saya kembali, siapa yang berlapang, siapa yang murah pada hari itu, yang loyal pada hari itu, yang ringan memberikan rezeki kepada orang lain pada hari itu, Allah akan melapangkan rezekinya 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau kita loyal pada hari itu, Allah akan loyal sama kita 1 tahun yang akan datang.
Kalau kita bermurah-murah kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, maka Allah akan berbagi ke kita 1 tahun yang akan datang. Allah Maha Kaya, Bapak Ibu. Allah Maha memiliki segalanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, langit dan bumi dan segala isinya ini milik Allah. Orang yang Maha Kaya yang loyal kepada kita. Dengan sak sogeh doang loyal jo kita lah, kebangga, kecemok. Ini Allah yang loyal kepada kita 1 tahun lagi. 1 tahun Allah akan loyal kepada kita. Kalau kita loyal pada hari itu, pada hari Asyura, pada hari Jumat besok. Jadi Jumat Malik, Sayyidul Ayyam, pemimpin hari. Ya tepat ganti waktu nangka. Lemak-lemak tepat kan puasa Kemis, sunat Kemis, lat Sayyidul Ayyam, jelu Jumat. Ya taut berbagi, ya taut puasa, ya taut loyal, ya taut kunjungi dengan sakit, ya taut berbuat baik, perbanyak wirid, zikir, ibadah. Nah ini Allah akan memperluas rezeki kita itu selama 1 tahun yang akan datang, Bapak Ibu. Lagu ampura maratur saune. Rezeki ini kini apa dalam bentuk uang saja, Bapak Ibu. Bisa jadi dalam bentuk sehat. Nem terkicak sakit 1 tahun yang akan datang kan rezeki. Atau misal tetap mulai jelo makin nikin dia mau putus-putus baca selawat 1 tahun yang akan datang, rezeki luar biasa. Dia mau putus-putus baca istighfar yang jelo makin jaga 1 tahun yang niki rezeki luar biasa terkicak insyaallah taala. Ndek iman masih rezeki lain insyaallah. Nggih. Subhanallah. Nah, berterus Bapak Ibu. Nabi kelebihan endah searan bulan Asyura niki atau jelo Asyura niki Bapak Ibu. Fa innahul yaumul ladzi taballahu fihi ala Adam fa asbaha sofian. Pada hari itu, pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram itu, pada hari itulah diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Dan dia menjadi sofian, dia bersih, suci. Karena Nabi Adam pernah berbuat dosa, Bapak Ibu. Itu sebabnya Nabi Adam diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga karena pernah berbuat dosa. Angkat Nabi Adam marah sekek dosa Bapak Ibu tepentun dari surga. Mau kali ngite rasa tak kalau belahnya ke dosa. Dia nada-nada milik tamu surga. Angkat ia perlu duit dan baca istighfar. Nabi Adam doang marah sekek dosa tepentun tersugulah langan surga. Mau apa lagi malah kalau kita selalu ingati dosa. Lagu ia perlu luwe beristighfar. Nah le jelo Asyura niki ya tahun tampunan dosa Nabi Adam si Allah Taala ampun jari kembali suci bersih. Niki sak pertama keutamaan jelo Asyura. Yang kedua, wa rafa'a fihi Idris makanan aliyan. Ya tahun tangkat Nabi Idris, ya. Pada hari itu Nabi Idris diangkat tempatnya di tempat yang mulia, dinaikkan dia ke langit. Jadi pada hari itu Nabi Idris dinaikkan oleh Allah pada hari Asyura. Ini yang kedua. Jadi banyak peristiwa yang terjadi pada hari Asyura. Jadi yang kedua adalah pada hari Asyura itu hari dinaikkan Nabi Idris di tempat yang mulia di langit.
Kemudian yang ketiga, wa akhraja Nuhan minas safinah. Pada hari itu diturunkan, dikeluarkan umat Nabi Nuh dari kapalnya. Kan lain di zaman Nabi Nuh waktu terjadi banjir bandang. Jangan tutup gobek kelike bis ketelep, kecuali umat-umat sak patuh taat le Nabi Nuh. Nah yang pun pihak kapal Nabi Nuh di atas bukit. Waktu niki teparan jogang, teparan gila, teparan macam wane. Saya ngajak pihak kapal di atas gunung, di atas bukit. Nah iya jadi gambaran Eropa masih niki. Gambaran Eropa. Kadang-kadang lamut gawe sesuatu kadang-kadang menurut dengan sakden pas menurut dia macam mau dituani. Iya ruan dia narak gati. Benar-benar lah kau ditanya. Iya gambaran Eropa doang niki. Gambaran Eropa. Agak sebagus ya Bapak Ibu. Anda baca selawat tuh dari batur. Dari perhatian dan batur. Arah baca istighfar dan selawat, dari perhatian dan carian batur dan lain sebagainya. Ia pada posisi maksudnya harapan sudah Allah Taala dan arah manusia suci dan arah manusia bersih, dan bawa tejok batur angkat, para unian pepatah niki. Jauh le seberang segara jak bau penggitaan, gajah le jurun mata dan kesegitan. Arti bahwa kesalahan dengan sekecil tidak pedas terang pun. Namun kesalahan kita sak numpuk pada gajah dan pedas. Ada perhatian diri, Tuhan dosa salah diri dan perhatian Bapak Ibu. Nah jadi lejulu Asyura, ia tahun tersebut kaum Nabi Nuh langan kapal sawah sersil banjir. Selanjutnya, wa naja Ibrahim minan nar. Ye jelun terpelihara Nabi Ibrahim tatkala sak tersedut isi Raja Namrus. Ye tanda sebulan langan api. Petang dasa jelun tersedut Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Tekuran si kaulen Nabi Ara Raja Namrus diki kayu. Selewek-lewek tersuruh kaula niki kor kayu. Yang tersedot Nabi Ibrahim gara-gara wah lalu saya tak berhala. Gara-gara saya tak berhala. Tersedot lagu Marak Malik Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kuni bardan ala Ibrahim, ya naru kuni bardan ala Ibrahim. Hei api, Malik Allah Ta'ala, kuni bardan ala Ibrahim. Ada yang jaringnya elek Nabi Ibrahim. Nyat Nabi niki dimanya berkuar-kuar, berkobar api niki, tapi dinginnya luar biasa. Nah niki. Nah di hari Asyura itulah dikeluarkanlah Nabi Ibrahim dari kobaran api dalam keadaan utuh, dalam keadaan selamat, tidak cacat sedikit pun, karena lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikeluarkan bertepatan di hari Asyura. Wa anzalallahu fihi at-Taurat ala Musa. Ya tahun terpentun kitab Taurat sifat Nabi Musa. Jadi kitab Taurat terpentun dikit julu Asyura Bapak Ibu. Berterus selanjutnya Bapak Ibu, wa akhraja fihi Yusuf minas sijni. Ya tahun tersebut Nabi Yusuf di penjara. Saya ingat Nabi Yusuf lain waktu penjara gara-gara Zulaiha. Terfitnah si Zulaiha. Kembali terfitnah si Zulaiha. Saya ingat Zulaiha ni kaya nyakit. Nah ia tak susah memang. Lamun kaum Hawa santer lalu si nyakit. Ndek berfikir bilu, ndek berfikir lantang. Jadi
fitnah. Marak contoh terjadi oleh Nabi Yusuf. Nggih. Mun antuk aweng Nabi Yusuf niki jangan robek kelambi. Nggih. Lagu untung salek muri terobek. Anden lek dulu, bener kan? Saya ingat ia suruh menang lek pengadilan. Nah, lek jelo Asyura niki, ia tahun terpen, apa dia tahun ke-9 Nabi Yusuf Bapak Ibu. Saat selanjutnya waradda fihi ala Yaqub basarahu. Ia tahun terpetulak penyerminan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub niki kan ia buta Bapak Ibu. Ia buta dan nyerminan. Nah, lagu le bulan Asyura niki, le jelo Asyura niki, ia tahun terpetulak penyerminan melek. Nah niki luar biasa saja jelo Asyura niki. Nggih. Angka lamun tak mele berawat napi dak ye wala mak le jelo Asyura niki. Tapi ya syarat napi lah pokok. Ane tak boleh bangun balik bang pihak power macam niki wala jelo Asyura niki bagus. Nggih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, wa fihi kasbun ad-darru ala Ayyub. Lek jelo Asyura niki ye tahun tangkat tersedik terteteh penyakit Nabi Ayub. Nabi Ayub niki Bapak Ibu bertahun-tahun sakit, yang terteteh si gobok. Terteteh si gobok. Sehingga ia penyakit bongkar. Lagu ia ninuna seli Allah Ta'ala. Ia ninuna seli Allah Ta'ala. Ya Allah, sedak bayawa keselapu. Lagu enggak nasekit tunas dedek sedak adik. Saya enggak lamun nanti engkau sedak dek tahu berzikir, dek tahu ingat dek kaji. Subhanallah. Niki kesabar Nabi Ayub. Talatan selapun sede ruwen napiaran anyam-anyaman sampai jaran bebek bih mati selapu ni teteh si gopok kembali teparan nak menular penyakit niki. Lagu tetap dan wah lepas berzikir di sini Allah Subhanahu wa taala. Nah niki ruwen kesabar searah Nabi Ayub. Dia luah mengeluh, dia luah berkeluh kesah. Itu harus kedui, kalau tertuji si Allah tadi macam mulut penuh pengerohnya macam dilah memati PLN, memati setengah jam ngerombon macam ini. Ni apalagi selainan, apalagi ujian cobaan selainan. Niki saruan kedangkal iman Bapak Ibu, santer dangkal iman. Nah niki contoh dari Nabi Ayub. Nah le jelo Asyura niki dia tahun tangkat penyakit sehat segar mana biasa. Yang pun mandi Nabi Ayub niki. Angkat ia pun para darah mandi repot Nabi sudah. Nah. Angkat lemak le jelo Asyura niki sunatan mandi. Harap makin penjelasan. Nggih. Ada saya ingat mandi Bapak Ibu lemak. Selanjutnya Bapak Ibu, wa fihi akhraja Yunus min batnil hut. Elek jelo senu ia tahun tersubulan Nabi Yunus elek tian 4. Nah, Nabi Yunus niki lain orang nyenger cerita. Ni ia nyenger elek kaum menton nyenger. Saya enggak menonton tu dakwah, menonton tidak pacu, menonton tidak taat kepada Allah Ta'ala. Ini bayi mati sehingga prestasi negara ini nyenger mau membelin umat. Nah tatkala sak belen umat naik ke perahu dan penduah datang tengah terdait seumbak sak tutu kebalik kebalik kebelah sampah niki. Karing-karing nak kecelap.
Nah, araklah sopok dengan lensir. Penoaklah. Lek sampan perahu niki. Biasa lamun terjadi marak niki, ia arak dengan sak bersalah lek penumpang niki. Salah sopok penumpang. Ia arak dengan sak bersalah. Sehingga berbentan. Dia tahu pada titik tunjuk batur masing-masing. Berbentan, tunduk. Tepiak undi. Dia kocok-kocok undi niki. Wah Nabi Nuh tipa. Gerah aku ngende ni. Malik tundi. Yang ketelu kali tetap dia dong tipa. Alamun menojak. Dia narak tadah terteteh ketempuh Nabi Nuh jok laut. Ya ampun nama. Bagus perahu niki. Lalu dia pernah tertempuh Nabi Nuh jok laut. Ya ampun. Telungku pisik 4. Ya ampun arak doa Zunnun. Ya mun baca wirid niki si Nabi Yunus. Nabi Yunus lek dalam 4. Selama petang dah sejelo lek dalam ratian 4. Nabi unin wirid niki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Angkat ya ampun tersebutan. Saya berdoa. Betul awali doa ni si doa Zunnun niki. InsyaAllah tekabulan doa ni ciri-ciri Allah Subhanahu Wa Taala. Marak entan tak tekabulan doa Nabi Yunus. Maka dia lupa doa niki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apalagi tak kala sujud Bapak Ibu. Sujud terakhir tak baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi arti la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka inni, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sejati-jatinya sesungguhnya diriku ini termasuk orang-orang yang zalim, orang yang bersalah. Ia arti la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Perbanyak doa ini Bapak Ibu. Hampura bukan tiang tahadus, bukan tiang takabur. Tiang bilang kat tendok iya doa. Ni ande tak wah ngatok-ngatok tidak fikir ate wasi baca. Ate disi baca niki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Uni hati sampai tadam. Nah niki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ingat ia istighfar Nabi Yunus niki. Lamun istighfar Nabi Adam, Nabi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niki istighfar Nabi Adam. Lamun istighfar Nabi Yunus jak baru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lamun istighfar baginda Nabi jak astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Telu istighfar di amalan insyaallah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Wa fihi falakul bahri li bani Israil. Lek dalam lek jelo Asyura niki ya tahun terbelah segara untuk kaum Bani Israel. Tatkala terkejar isi Fir'aun, belah segara niki jadi tol Bapak Ibu. Tol jarin, rorong jarin segara niki. Nggih terjadi niki lek jelo Asyura. Wa fi ghafara li Daud wa fi ghafara li Daud alaihissalam. Ia tahun tampunan dosa salah nendah Nabi Daud alaihissalam. Wa fi a'tallahu al-mulk Sulaiman. Selanjutnya nendah lek jelo niki ia tahun tekican kerajaan Nabi Sulaiman. Lek jelo Asyura niki. Ia tahun tepi insya-Allah taala kerajaan niki Nabi Sulaiman. Lek jelo Asyura niki. Wa fi hadzal yaum ghufira li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhara. Niki. Lek jelo niki endah ye tahun teampunan selapu
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhara. Dosa salah sawah liwat, dosa salah saya datang. Nah, ya apa anjuran kuasa mulai le jodoh lemak datanglah. Nah, ini ruang keutamaan. Selanjutnya dah. Wa huwa awwalu yawm khalaqallahu fihi al-dunya. Ia adalah pertama Allah Ta'ala ciptaan dunia. Nah, jadi ada terketuan. Pirang pertama kali terciptaan dunia si Allah Ta'ala lek jelo Asyura. Jadi pertama kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan bumi ini adalah pada hari Asyura. Wa huwa awwalu yawm nazala fihi al-matar minas sama yaum Asyura. Dan pada hari Asyura itu juga pertama kali diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pertama kali terpentun hujan si Allah Ta'ala lek jelo Asyura. Nah, niki searah kemuliaan jelo Asyura niki. Jadi ya tahun pertama kali terpentun air si Allah Ta'ala langit ke bumi, yakni hujan terjadi lek jelo Asyura. Wa awwalu rahmatin nazalan ila al-ardi yaum Asyura. Nah, niki ada pertama kali terpentun rahmat si Allah Ta'ala di bumi niki jelo Asyura. Subhanallah. Aneh. Azan bapak ibu niki. Literasi orang monek tengaji niki. Monek tengaji. Anggih. Tentuan sedikit doang niki ada sande sepelang ada benar-benar sempurna masalah Asyura niki. Jadi lejelo Asyura niki ia pertama kali terpentun rahmat di bumi. Nggih. Arab pira rahmat terpentun di bumi. Ada sekek bapak ibu, ada sekek. Coba bayangkan, Allah Ta'ala menciptakan 100 rahmat. 100 rahmat menciptakan si Allah Ta'ala. Ya, dek. 100 rahmat diciptakan oleh Allah. Yang satu rahmat itu diturunkan ke bumi. Bayangkan betapa nikmatnya dengan satu rahmat. Kita bagi dengan seluruh penduduk dunia. Kita bagi dengan presiden. Kita bagi dengan gubernur, kita bagi dengan bupati, kita bagi dengan artis-artis, kita bagi dengan pengusaha-pengusaha, hanya satu rahmat. Lalu yang 99 rahmat itu disimpan oleh Allah, kapan akan diberikan? Nanti di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu arak sekek rahmat doang wah kesenang teruk di atas dunia ni bapak ibu senang ipoh mati ku ingin hidup 1000 tahun katanya si arang senang teruk. Padahal arak sekek rahmat mun mati di dunia ni arak sekek mun bagi kanca sedunia bagi kanca binatang-binatang kanca tumbuh-tumbuhan kanca makhluk-makhluk selapun penduduk dunia ni dengan kafir, dengan Islam kaca bagi rahmat sesekek. Mau siwak puluh siwak lemak li akhirat di dalam surga Allah Ta'ala mau berbiak ke nikmat bapak ibu. Nah, lalu pertanyaannya sama kita, apakah kita akan korbankan 99 rahmat itu demi satu rahmat? Ya. Apakah kita akan melalaikan 99 rahmat itu demi satu rahmat di dunia? Angka luwek dengan laun lalian sembahyang sing kejar dunia sing kepeng penang. Nggih. Ndek sekedar lali, ndek sembahyang kadang-kadang. Sing kejar kepeng. Sing kejar dunia. Padahal sekek rahmat le dunia niki mau lemak mun korbanan siwak puluh siwak rahmat di dalam surga ndek dia mau. Nauzubillah, summa nauzubillah. Aneh alur bayar dua tebarak makin niki di dunia bapak ibu. Marak niki sak penting temau lemak surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selaput bapak ibu niki kaca keluarga selaput niki ada tetamak baik lek surga ni sida Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma adkhilnal jannata ya Allah ya rabbal alamin.
Malaikat dah makin kadang-kadang, apalagi 26 dasa umur, wah terlambat Bapak Ibu. Wah terlambat Bapak Ibu. Yang lalu setir-setir mobil bisa keliling-keliling, wah dia darah balung. Nggih. Wah dia darah balung. Yang kerang lalu daranan bebalung karangan jangan, wah jadi keselak doang. Genit-genitan gigi. Wah terlambat Bapak Ibu. Nggih. Ane makin jatuh pikiran akhirat wasila. Kenikmatan sa siwak puluh siwak lemak niki sila. Nikmat sa siwak puluh siwak. Mau pira ke ngonek tak nikmati lemak sa siwak puluh siwak niki Bapak Ibu. Pira ke ngonek tak nikmati. Khalidina fiha abada, manik Allah Ta'ala kekal di dalam selama-lama, tanpa ujung, tanpa batas. Lamun lek dunia niki kadang-kadang ini 16 tahun, 70 tahun, 80 tahun, mun sampai 100 tahun tutup wassalam. Nggih. Mau niki pun unit dulu ndek selolok. Apa kena ndek selolok dari awal sampai akhir nikmat, jadi susah. Nggih. Ha niki kan. Ya luwihan susah. Luwihan ngeremon ngeronya. Nggih. Lamun lemak sa siwak puluh siwak nikmat niki denara susah. Denara gelisah. Nikmat doang. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, firman Allah tanpa ujung, tanpa batas. Subhanallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada tekican baik surga insya Allah Subhanahu wa taala, amin. Ada tetamak baik kanci keluarga selaput Bapak Ibu bersama orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu harus kita berpikir rasional Bapak Ibu. Berpikir logika Bapak Ibu. Masa kita akan korbankan nikmat rahmat yang 99 demi satu nikmat di dunia sini. Dan itu pun hanya sementara sifatnya, tidak abadi. Nah, jadi rahmat pertama kali diturunkan ke dunia ini oleh Allah pada hari Asyura Bapak Ibu. Paman soma yauma Asyura fa akan nama somad dahru kullahu wa huwa saumul anbiya. Siapa yang berpuasa pada hari Asyura itu sama artinya seperti dia berpuasa 1 tahun. Sejeluk puasa salat niki doang, pada kena puasa setahun Bapak Ibu. Apalagi kelemak-kelemak. Aku berniat puasa Asyura karena Allah. Wah. Salemak-kelemak, aku berniat puasa Tasyua karena Allah. Nah, Tasyua arti siwa. Asyura arti 10. Atau misal aku berniat puasa tanggal siwa bulan Muharram karena Allah. Aku berniat puasa tanggal 10 Muharram karena Allah. Ayo. Jama-jama. Dia tahu bahasa Arab, dia bahasa Sasak. Kembe Allah Ta'ala lebih kita. Nggih. Jadi lamun puasa le jelo Asyura niki, nggih. Sok maket puasa setahun Bapak Ibu. Keutamaan. Asetelur puasa sok maket puasa setahun. Mau gerah lando dia adik. Malaikat dah. Maaf Bapak Ibu, maaf beribu-ribu maaf. Pelungguh lumbar jom niki atas izin Allah Ta'ala. Dia mungkin datang jelo makin niki lah mau ditezinan si Allah Ta'ala. Berarti tekican rahmat niki, tekican ilmu niki. Adem sak enget lemak tanggal siwa tanggal 10. Lamun dia marah dikit dia mati kita datang si Allah Ta'ala. Ada doang halangan. Nih. Dia mati kita datang si Allah Ta'ala. Lamun mulai dia kita rahmat dia datang. Lamun mulai dia kita petunjuk datang si Allah Ta'ala. Dia datang mesti ada doang halangan. Repot si pegawian lah. Repot si urusan lah. Kurang sehat lah dan lain sebagainya. Lagu memang petunjuk tekican rahmat Allah Ta'ala sehingga hadir di dalam makin niki. Aden saengat lemak tanggal siwa tanggal 10 puasa. Ada sandek liwat setahun pahala puasa niki Bapak Ibu. Niatan kada dulu. Niatan kada dulu. Aku berniat kada puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala
bersama puasa Asyura. Marah niki. Karena mana atur soalnya wajib keadaan niki kan. Puasa Asyura kan sunat. Ya. Sunat mengikuti kewajiban. Okay. Nah selanjutnya Bapak Ibu, waman ahya lailata Asyura ahya bil ibadah faka'annama abudallahu ta'ala mislu ibadatihi samawati sab'i. Sai-sai pekirup malam Asyura. Nabi maksud pekirup. Sai-sai bergadang. Niki bergadang den tedem lek malam Asyura niki. Lagu den tedem sakembe bil ibadah. Ibadah zikir, wirid, selawat, istighfar, apa sak tahu baca wane, baca keluhu, dek tahu ngaji misal Al-Quran, keluhu baca atau petiha. Petiha niki luar biasa Bapak Ibu. Subhanallah. Lamun bulan dek luar biasa petiha, dan mungkin terkawin si Allah Ta'ala dalam sembahyang setiap rakaat. Lagu memang si luar biasa petiha niki. Al-Fatihatu lima quri'ah manusia Nabi. Petiha niki tergantung niat membaca. Apa niat membaca? Ya wah tujuan. Adik sak bebas hutang? Ya wah. Adik sak ampunan dosa? Ya wah. Adik sak tekican tenang? Ya wah, pokok tergantung niat. Petiha niki. Dia tahu baca Al-Quran selalu petiha keluar baca. Lek malam niki. Dendek tenduk tedem. Wah bergadang bergawi dia kawal. Geraja semalam niki doang. Nah Nabi keutamaan bergadang le malam niki. Bapak Ibu perhatikan. Paka'an nama abidallahu ta'ala mislu ibadihis samawati sab'i. Pada nilai mara ibadah penduduk langit sapitu rampih. Pada nilai mara ibadah penduduk langit sapitu rampih. Pira biliar malaikat isi. Nggih. Pira miliar malaikat isin langit niki sapitu rampih niki. Mok saran malaikat niki napi sak tahun perintah ndek wah searan napiaran ndek taati. Ya. Ndek wah ndek taati. Anda nak sujud doang. Anda nak ruku doang. Nah niki malaikat sampai kiamat niki ruku doang. Sujud doang. Nah niki la ya'sunallaha marahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Den wah ya langgar perintah Allah Ta'ala wa yaf'aluna ma yu'marun. Mun laksanakan apa satu perintah. Nah niki ada nak sujud doang gawe. Ada nak ruku doang gawe. Ada nak nganjang doang gawe. Ada nak tahiyat doang gawe. Selama-lama. Mau pira miliar malaikat beribadah Allah Ta'ala. Mau itu arak semalam tu beribadah. Lek malam Asyura niki. Pada nilai kata ibadah penduduk pintu ramping langit niki. Hari niki. Nah yang pok matur malah baru. Benar-benar terkicat dan petunjuk si Allah Ta'ala hadir dalam kesempatan ini. Itu setan jangan malam. Dan bani-bani dapat setan wirid ngomong gawe. InsyaAllah. Kita tahu niki ya Bapak Ibu. Uli lamut dek setiap tedem ya Allah Ta'ala pada tedem. Nggih. Pokok wirid zikir. Wah, ada mak jenengan tenduk, bau sampai tenduk wirid yang kembing. Nggih, baca selawat. Kan matur sabaru. Selawat niki sambil tenduk bau sambil tokul bau. Nggih. Nah niki. Yang penting itu berniat dulu niki. Berniat bawa pekirup malam. Nah niki. Uli lamun tepadedem si Allah Ta'ala aja. Ini ada. Nah niki. Lalu berniat dulu Bapak Ibu. Bawa lek malam makin niki ya pekirup malam Asyura. Nah niki. Berniat ya pekirup malam Asyura. Nah niki. Perlu baca nabi pokok dan baca kulhu, baca petiha, baca istighfar, baca selawat. Apa je penawak Bapak Ibu. InsyaAllah. Akan meratur kesabaru. Lama mah tepat edam insyaAllah Ta'ala. Jauhi nabi atau ni. Okay. Boleh insyaAllah. Allah Ta'ala sawikan niat. InsyaAllah. Apa penting meratur kesabaru Bapak. Berniat dulu. Berniat le malam niki ya pekirup malam Asyura.
Uli lain masalah ayat kalau nasi mau baca selawat buat petena insya-Allah taala aja. Tidak masalah. Enggak kuat benia. Ini masalah lagu buat benia dulu. Lagu akan lebih napiaran luar biasa ajaib yang kita akan dapatkan ketika kita benar-benar menghidupkan malam Asyura itu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kebugaran oleh Allah, kesehatan oleh Allah. Insya Allah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, wa man shalla fi arba'a raka'atin yaqra'u wa kullu raka'atin alhamdulillah wa qul huwallahu ahad ihda wa khamsina marrah ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman. Siapa yang sholat 4 rakaat selesai sembahyang Isya, selesai sembahyang sunat Isya, dedek witir dulu. Ya, dedek witir dulu. Sembahyang Asyura dulu, ya. Atau nek kita belum baru masih sama sembahyang niki. Sai sembahyang 4 rakaat. Wa yaqra'u fi kulli raka'atin. Membaca le setiap rakaat. Alhamdulillah Fatihah kena. Setiap rakaat baca Fatihah. Wa qul huwallahu ahad. Selesai baca Fatihah, baca qul hu. Pira kali? Ikhda wa khamsina marrah. 50 kali. Akan iki dulu. Urip pelik mana yang lu sih kan? Seket kali marrah ghafarallahu lahu dzunuba khamsina aman. Yang tampunan dosa insyaallah taala 50 tahun. 50 tahun. Bau tu kami tak suka masih. Bau tu kami jari-jari bau masih. Ya. Ya, setiap rakaat. Setiap rakaat baca Fatihah, baca kulhu sekali kali. Fatihah kulhu sekali kali. Jadi setiap rakaat. Ndek kami tahiyat. 4 rakaat kami. 4 rakaat. Nggih. Nah, selanjutnya. Wa man saqqa fi yaumi Asyura bisurbatin. Wa man saqqa fi yaumi Asyura bisurbatin. Sai berdengenem. Sai berdengenem lek jelo Asyura walaupun hanya seteguk. Jadi, siapa yang mengasih minum kepada orang lain walau hanya seteguk air, saqahullahu yaumal arsyil akbar. Nanti di hari kiamat akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah haus selama-lamanya. Seteguk doang, apalagi seteguk doang bebing, apalagi segelas. Ya, apalagi setus. Misal lemak bes atau anak-anak yatim niki, le pondok-pondok